Pada abad ke-19 dan ke-20, India dan Vietnam, dua peradaban kuno di Asia, berada di bawah kekuasaan kolonial Eropa yang kejam. Kedua bangsa ini mengalami penjajahan ekonomi dan penindasan budaya, India di bawah Inggris, Vietnam di bawah Prancis. Inggris dan Prancis memecah belah, menguasai, dan menjarah, memicu kemarahan yang mendalam dan keinginan membara untuk menentukan nasib sendiri. Dari situasi sulit ini, muncul dua pemimpin Mahatma Gandhi di India yang memperjuangkan perlawanan tanpa kekerasan, dan Ho Chi Minh di Vietnam yang memimpin perjuangan bersenjata. Jalan mereka yang berbeda menuju kebebasan tidak hanya membentuk negara mereka, tetapi juga perjuangan global melawan kolonialisme. Gandhi, yang terlatih sebagai pengacara, mengembangkan filosofi perlawanan tanpa kekerasan di Afrika Selatan. Di sana, ia menghadapi diskriminasi rasial yang keras, yang membentuk keyakinannya bahwa perubahan sejati hanya bisa dicapai melalui keteguhan moral dan aksi damai. Pengalaman ini menjadi fondasi bagi perjuangannya di masa depan. Setelah bertahun-tahun di luar negeri, Gandhi kembali ke India untuk memimpin gerakan kemerdekaan. Kedatangannya disambut antusias oleh rakyat yang haus akan perubahan dan keadilan. Ia mengubah Kongres Nasional India menjadi gerakan massa yang inklusif, merangkul petani, buruh, dan masyarakat miskin. Melalui kesederhanaan hidup dan otoritas moral, Gandhi membangun kepercayaan dan solidaritas di antara rakyat. Sementara itu, Ho Chi Minh berkeliling dunia, menyerap ide-ide sosialis dan komunis dari berbagai negara. Ia aktif berdiskusi dengan para pemikir revolusioner di Eropa, dan menjadi anggota pendiri Partai Komunis Prancis, memperluas wawasannya tentang perjuangan rakyat tertindas. Bagi Ho, pembebasan Vietnam tidak terpisahkan dari anti-imperialisme global dan revolusi sosial. Ia percaya bahwa kemerdekaan nasional harus disertai dengan perubahan sosial yang mendalam demi keadilan bagi semua. Gandhi menginspirasi melalui kepemimpinan spiritual dan tanpa kekerasan. Ia menekankan pentingnya disiplin diri, doa, dan solidaritas dalam menghadapi penindasan. Ho adalah organisator pragmatis, membangun Viet Minh, dan menyatukan berbagai kelompok untuk perlawanan bersenjata. Ia mampu memotivasi rakyat dari berbagai latar belakang untuk bersatu melawan penjajahan. Kedua tokoh ini menjadi simbol harapan bangsa mereka, tetapi gaya kepemimpinan dan ideologi mereka sangatlah berbeda. Gandhi menolak kekerasan, sementara Ho percaya bahwa perjuangan bersenjata kadang diperlukan. Warisan mereka akan bergema jauh melampaui batas negara mereka sendiri, menginspirasi gerakan kemerdekaan dan keadilan sosial di seluruh dunia hingga hari ini. Satyagraha, kekuatan kebenaran, milik Gandhi adalah perlawanan aktif dan disiplin yang berakar pada tanpa kekerasan. Ia menyerukan kepada rakyat India untuk memboikot barang-barang Inggris, menolak hukum yang tidak adil, dan merangkul kemandirian melalui Swadeshi dan Khadi. Pawai garam tahun 1930 menjadi simbol global pembangkangan damai, menginspirasi jutaan orang dan menunjukkan kebobrokan moral pemerintahan kolonial. Mogok makan dan puasa Gandhi menekan baik Inggris maupun para pengikutnya sendiri, membuat perjuangan itu sangat pribadi dan moral. Kecerdikannya terletak pada memobilisasi rakyat biasa, petani, pekerja, wanita, mengubah gerakan kemerdekaan menjadi pemberontakan massa. Dengan membingkai perjuangan sebagai pertempuran spiritual dan etis, Gandhi meyakinkan rakyat India bahwa perlawanan tanpa kekerasan dapat menggulingkan sebuah kekaisaran. Dunia memperhatikan, dan cengkeraman Inggris mulai melemah. Ho Chi Minh percaya hanya perjuangan bersenjata yang bisa membebaskan Vietnam dari penjajahan. Ia menyadari bahwa kekuatan kolonial seperti Prancis tidak akan menyerah hanya dengan negosiasi atau tekanan diplomatik. Bagi Ho, kemerdekaan harus diperjuangkan dengan pengorbanan dan tekad yang kuat, bahkan jika itu berarti perang yang panjang dan melelahkan. Mengambil teori Marxis-Leninis dan taktik gerilya, ia membangun Viet Minh, sebuah front luas yang menyatukan semua patriot. Organisasi ini tidak hanya terdiri dari tentara, tetapi juga petani, buruh, dan intelektual yang bersatu demi satu tujuan, kemerdekaan Vietnam. Dengan semangat kolektif, mereka membangun jaringan perlawanan di seluruh negeri. Di bawah Jenderal Giap, Viet Minh melancarkan perang jangka panjang, menggunakan medan dan dukungan rakyat untuk melemahkan Prancis. Strategi perang rakyat semesta ini memanfaatkan hutan, pegunungan, dan desa-desa sebagai benteng alami. Setiap kemenangan kecil memperkuat moral dan memperlemah semangat lawan.
Ho dengan cerdik mendapatkan dukungan internasional. Pertama dari AS melawan Jepang, kemudian dari Tiongkok dan Uni Soviet melawan Prancis. Ia memahami pentingnya aliansi global untuk memperkuat posisi Vietnam di panggung dunia dan memanfaatkan perubahan geopolitik demi kepentingan perjuangan nasional. Kemenangan tahun 1954 di Dien Bien Phu adalah titik balik, memaksa Prancis mundur dan menginspirasi gerakan anti-kolonial di seluruh dunia. Pertempuran ini membuktikan bahwa kekuatan rakyat yang terorganisir dapat mengalahkan militer kolonial yang jauh lebih modern dan kuat. Perpaduan strategi militer, diplomasi, dan reformasi sosial, Ho membuktikan bahwa rakyat yang gigih dapat mengalahkan kekuatan kolonial. Program reformasi tanah dan pendidikan membangkitkan semangat rakyat, memperkuat solidaritas, dan mempercepat proses pembebasan nasional. Perjuangan Vietnam menjadi mercusuar bagi para revolusioner dimanapun. Kisah mereka menginspirasi bangsa-bangsa tertindas untuk bangkit, membuktikan bahwa dengan persatuan, strategi, dan keberanian, kemerdekaan bukanlah mimpi, melainkan kenyataan yang bisa diraih. Visi Gandhi untuk India bukan hanya kebebasan politik, tetapi juga pembaruan sosial dan spiritual, menghapus praktik tak tersentuh, mempromosikan kemandirian desa, dan mengembalikan martabat melalui kerja tangan. Ia memperjuangkan alat pemintal sebagai simbol kemandirian ekonomi dan persatuan. Ho Chi Minh, yang berakar pada Marxisme-Leninisme, memprioritaskan reformasi tanah dan literasi, memberdayakan petani dan pekerja sebagai tulang punggung revolusi. Redistribusi tanah dan kampanye pendidikan massal memenangkan kesetiaan mayoritas pedesaan Vietnam. Kedua pemimpin melihat reformasi sosial sebagai hal penting untuk kemerdekaan sejati, memastikan bahwa kebebasan berarti keadilan dan kesempatan bagi semua. Gerakan mereka sama-sama tentang mengubah masyarakat dan mengusir penguasa asing. Janji kehidupan yang lebih baik memicu semangat revolusioner. Gandhi dan Ho Chi Minh memahami bahwa hanya mobilisasi massa yang dapat mencapai pembebasan nasional. Gandhi menjembatani perbedaan agama dan sosial, menjadikan kemerdekaan sebagai tujuan bagi setiap orang India. Ho membangun Viet Minh sebagai front pemersatu, mengesampingkan perbedaan ideologi demi kebebasan. Keduanya menjadi simbol yang kuat. Gandhi, seorang pertapa suci. Ho, paman Ho yang baik hati. Karisma mereka membentuk ikatan yang mendalam dengan rakyat, menginspirasi pengorbanan dan persatuan. Dengan mengadaptasi ideologi global ke realitas lokal, mereka membuat perjuangan itu pribadi dan mendesak bagi jutaan orang. Rakyat menjadi mesin sejati revolusi. Gerakan Gandhi berakar pada keyakinan moral dan spiritual. Tanpa kekerasan adalah sarana dan tujuan. Ia percaya bahwa hanya perjuangan damai yang dapat menciptakan masyarakat yang adil, dan bahwa penderitaan dapat mengubah bahkan penindas. Ho Chi Minh yang dibentuk oleh kekejaman kolonial dan pemikiran Marxis, melihat perjuangan bersenjata sebagai satu-satunya jalan. Kekuatan hanya akan menyerah pada kekuatan. Senjata Gandhi adalah boikot, pawai, dan puasa. Senjata Ho adalah perang gerilya dan indoktrinasi politik. Gandhi berusaha memenangkan hati dan simpati global. Ho bertujuan untuk mematahkan kehendak musuh melalui perang gesekan. Ideologi mereka yang berbeda membentuk taktik mereka, tetapi keduanya gigih dalam mengejar kebebasan. Dunia menyaksikan dua revolusi yang sangat berbeda terungkap. India memperoleh kemerdekaan pada tahun 1947 melalui perlawanan tanpa kekerasan, tetapi kemenangan itu dirusak oleh pembagian dan kekerasan. Jalan Vietnam lebih panjang dan berdarah. Kemerdekaan dideklarasikan pada tahun 1945, tetapi baru tercapai setelah bertahun-tahun perang. Puncaknya adalah penyatuan kembali pada tahun 1975. Filosofi Gandhi menginspirasi para pemimpin hak sipil seperti Martin Luther King Jr. dan Nelson Mandela, membuktikan kekuatan tanpa kekerasan. Kemenangan Ho Chi Minh menunjukkan bahwa gerakan gerilya yang gigih dapat mengalahkan bahkan kekaisaran yang paling kuat sekalipun. Perjuangan mereka menjadi cetak biru bagi gerakan pembebasan di seluruh Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Kedua pemimpin mengubah dunia, masing-masing dengan caranya sendiri. Warisan revolusi mereka tetap abadi. Hari ini, India dan Vietnam berbagi ikatan yang mendalam, yang telah tumbuh semakin kuat seiring waktu dan perubahan zaman. Ikatan ini berakar pada perjuangan anti-kolonial mereka,
ketika kedua bangsa berjuang melawan penindasan dan berusaha meraih kemerdekaan. Rasa hormat yang mendalam terhadap Gandhi dan Ho Chi Minh menjadi jembatan sejarah, menghubungkan nilai-nilai luhur kedua negara. Patung masing-masing pemimpin berdiri di ibu kota negara lain, melambangkan hubungan abadi dan penghormatan lintas generasi. Kini, kemitraan mereka berkembang meliputi perdagangan, keamanan, teknologi, dan pendidikan, membuka peluang baru bagi generasi muda. Hubungan antar masyarakat pun semakin erat, dengan pertukaran budaya dan kolaborasi yang memperkaya kedua bangsa. Prinsip-prinsip tanpa kekerasan dan keberlanjutan Gandhi tetap relevan di dunia yang menghadapi tantangan baru, seperti perubahan iklim dan ketidakadilan sosial. Semangat Gandhi menginspirasi para aktivis dan reformis di seluruh dunia untuk memperjuangkan perubahan secara damai dan berkelanjutan. Sementara itu, warisan Ho Chi Minh terus memandu kebijakan Vietnam, menekankan pentingnya kedaulatan, pragmatisme, dan keadilan sosial dalam membangun masa depan bangsa. Meskipun metode mereka berbeda, kedua pemimpin membuktikan bahwa kehendak rakyat yang bersatu dapat mengubah sejarah. Dipimpin oleh visi dan cita-cita yang kuat, gerakan mereka menunjukkan bahwa perubahan besar dimulai dari keyakinan dan harapan bersama. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa kebebasan dan martabat dimenangkan bukan hanya dengan kekuatan atau protes, tetapi dengan keberanian untuk bermimpi dan bertindak bersama demi masa depan yang lebih adil dan damai bagi semua.